Sahabat Hikmah, Indonesia sangat kaya akan sayur dan buah-buahan. Tanah Nusantara yang subur membuat hampir semua sayur dan buah-buahan bisa tumbuh di sini. Banyak jenis sayur dan buah menjadi olahan lezat untuk dimakan. Salah satunya labu. Masakan inilah yang hampir setiap hari Bu Siti masak. Wajar saja, Siti hanya mengandalkan kebun di sekitar rumahnya untuk dijadikan lauk pendamping nasi. Dari alam inilah Siti sedikit bisa meringankan beban kebutuhan keluarganya. Sesuai dengan firman Allah, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 10 dan 11. Buat Siti, tak masalah jika masakan itu harus ia siapkan setiap hari. Baginya, meringankan beban suaminya adalah yang paling utama. Masakan ini memang ia siapkan untuk dibawa ke penggalian pasir bersama suaminya. Waslah, sang suami, memang bekerja di penggalian pasir di Cilopang, Kabupaten Garut. Sejak 10 tahun silam, Waslah menggantungkan hidupnya dari mencari pasir untuk bahan bangunan. Dan di setiap harinya, Siti turut serta membantu Waslah berjibaku di galian pasir. Tak ada rasa lelah yang diperlihatkan oleh Siti ketika membantu sang suami. Siti seolah tak ingin menambah beban pekerjaan suami yang sudah sangat berat. Firman, anak kedua mereka, terkadang ikut serta membantu orang tuanya. Matahari yang terik tak membuat kerja sama mereka luntur. Dari mulai menggaruk pasir, mengangkat batu, hingga menumbuk batu, mereka lakukan bersama-sama. Seolah paham dengan kondisi orang tuanya, dua anak mereka yang lain juga tak pernah absen membantu di penggalian pasir. Rizky dan Nunung tak pernah membuang waktu selepas mereka pulang sekolah. Hanya berganti baju, mereka bergegas menuju galian pasir. Dibantu anak-anak yang masih selayaknya bermain dengan sebayanya, sedikit membuat Siti sedih. Apalagi anak mereka jarang mengungkapkan keinginannya, layaknya anak kecil yang lain. Mana bisa kadang-kadang sokarunya ningali murang kali abi teh. Kadang bubi we sakola, sok nyungkan we artos, mama sana hoyong jajan sana. Daku abi sok dibekalan sakedik-sakedik, pemisa kola oge, kange ongkos we hungkul. Lagi murang kali itu nuna mina Rizky teh, mama sana abi teh sana hoyong gaduh sapeda, sana abi teh sana. Alim kanu angkot wae sana abi teh. Atas kumaha tuh da ibu kayanan setan dedek mama teh sakieu kayanan gitu teh. Anak-anak ini juga tak terlihat canggung memainkan alat pencari pasir di tangan mereka. Kehidupan yang keras menempa mereka menjadi sosok-sosok kecil yang tangguh. Jika keluarga ini telah mengumpulkan 7 kubik atau 1 truk, mereka bisa mendapatkan uang Rp300.000. Sekilas terlihat besar, tapi untuk mendapatkan pasir sebanyak 1 truk, mereka harus bekerja selama 4 hari penuh di bawah terik matahari. Itu pun mereka juga harus membayar sewa lahan sebesar Rp100.000. Alhasil, jika di rata-rata mereka hanya menghasilkan Rp40.000 per harinya, jumlah yang sangat sedikit untuk 7 orang anggota keluarga. Karunya jadi beli teh si bapak teh kapaksa ieu ngalaan batu sareng pasir teh kanggo ieu nganapkahan kasih mama meser beas gitu. Jika sudah waktu istirahat, keluarga kecil ini pun menyantap tumis labu masakan ibunda tercinta. Beratapkan langit, beralaskan pasir, wujud syukur mereka terlihat nyata dengan cara makan dengan lahap. Meski kondisi yang serba susah,
tak pernah memadamkan api kebahagiaan dari rona wajah keluarga ini. Sahabat yang dicintai Allah, pernah dalam satu kesempatan Nabi SAW datang ke kabilah begitu. Ketika Nabi SAW datang di situ, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad Al-Khudri. Sahabat ini adalah sahabat yang kerjanya memotong batu, kerjanya memukul batu, kerjanya mencacah batu, sehingga tangannya ini kasar. Dan beliau memang tampak dari penampilannya itu begitu sederhana, begitu bersahaja, karena memang seorang pemecah batu. Tiba-tiba Nabi SAW mendekat ke beliau. Lalu ketika Nabi SAW mendekat ke beliau, langsung menghampiri tubuh sahabat yang nampak di antara yang lain mungkin lebih lusuh dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain ini. Tapi justru Nabi SAW mengambil tangan beliau dan hendak mendekatkannya ke arah wajah beliau yang mulia. Tahu bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya, mengangkat tangan sahabat ini dan seolah hendak ingin mencium tangannya, maka sahabat itu sedikit menarik tangan itu. Sedikit menarik tangannya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, biarkan wahai sahabatku, biarkan. Lalu diangkatlah tangan itu dan dicium oleh Nabi SAW. Seketika menangis sahabat ini tadi. Tangannya yang kasar, tangannya yang hitam, itu justru dicium oleh manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mengembalikan seolah tangan itu ke tempatnya sambil memandang dengan senyuman dan mengatakan, sahabatku, ketahuilah bahwa tangan ini adalah tangan syurga. Tangan yang bisa membawa pemiliknya menuju syurga. Karena dengan tangan inilah pemiliknya bekerja mencari yang halal. Bahkan begitu berat. Sampai akhirnya ini terlihat dari kasar tangannya. Masya Allah. Tangan yang kasar membawa sahabat ini menuju ke syurga. Tinggal bersama 5 orang anaknya, rumah yang kecil ini memang jauh dari kata layak untuk dihuni. Menempati tanah orang lain, Waslah membangun rumah sendiri untuk sekedar perlindungan keluarganya. Rahmat, anak sulungnya, memang belum bisa diharapkan untuk membantu kondisi Waslah. Kondisi fisiknya yang terbatas membuat Rahmat hanya bisa mengumpulkan kayu bakar atau sekedar menemani si bungsu untuk bermain. Berbagai cobaan dan rintangan yang dialami Waslah dan istrinya tak membuat mereka memalingkan diri dari Sang Pencipta. Justru kondisi ini membuat mereka senantiasa mengingat Allah dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Pengker mah lamun naingal baru maruang kali sesok sedih gitu karunya gitu. Nya sedihna gitulah bapak mah nu karaos ku bapak mah. Jadi lamun tiasa mah jaga teh ulah siga si bapak usaha teh gitu. Bahagia mungkin memang tidak sekedar materi yang tercukupi. Tapi bahagia juga bisa berbentuk anak-anak yang taat pada orang tuanya. Bahagia juga terkadang berwujud pada anak-anak yang mau membantu meringankan beban orang tua. Sahabat yang dicintai Allah, ada sebuah sabda dari Nabi SAW. Beliau menyampaikan, luqmatun anfaqtaha fi nafsika fahiyalaka sadaqah. Wa luqmatun anfaqtaha fi zaujika fahiyalaka sadaqah. Bahwa Nabi menjelaskan di situ makanan yang masuk ke mulutmu itu bernilai sedekah untukmu. Dan makanan yang kau berikan kepada ahli keluargamu itu pun dinilai sedekah untukmu. Bayangkan sahabat, ketika ada seorang hamba keluar dari rumahnya, dia niatkan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan mencukupi kebutuhan keluarganya, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala itu dalam setiap langkahnya. Maka sebenarnya di dalam agama kita ini tidak ada alasan bagi kita untuk berpangku tangan. Tidak ada alasan bagi kita ini untuk berdiam diri, berputus asa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kalau itu kita laksanakan dengan begitu beratnya. Apalagi kalau itu kita laksanakan dengan pengorbanan. Maka kemungkinan besar sahabat, apa yang dilakukan itu bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan itu mampu untuk bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita di dalam kehidupan dunia ini mendengar cerita tentang seseorang yang mencukupi nafkah keluarganya sampai membuat mata kita ini hampir mengeluarkan air mata gitu, maka insya Allah
cerita yang seperti ini, inilah cerita yang mampu menggetarkan arsy dan mampu untuk bisa menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita hari ini mampu untuk membuat kita menggali hikmah dan menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.